Renungan Kefas. Judul renungan hari ini adalah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan gadis yang mati. Ayat bacaan dari kitab Markus pasal 5 ayat 34. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Markus pasal 5 ayat 22-23 mencatat Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang kepada Yesus. Ketika ia melihat Yesus, ia sujud di depan kakinya dan memohon, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Kepala rumah ibadat itu tidak begitu beriman. Inilah sebabnya ia memohon Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tuhan setuju dan pergi bersamanya. Menurut ayat 24, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dalam ayat 25 hingga 34 kita nampak seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun datang ke tengah kerumunan orang di belakang Tuhan, menyentuh jubahnya dan memperoleh kesembuhan. Kasus perempuan ini dirangkaikan dengan kasus anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Karena 12 tahun lamanya ia menderita sama dengan umur anak gadis itu. Dan kedua-duanya adalah perempuan. Maka kasus-kasus ini dapat dipandang sebagai satu kasus lengkap dari satu orang. Dengan pandangan ini dapat dikatakan bahwa anak gadis itu dilahirkan di dalam keadaan sakit fatal perempuan itu dan mati karenanya. Ketika penyakit fatal perempuan itu disembuhkan oleh penyelamat, anak gadis yang telah mati itu bangkit dari kematian. Ini melambangkan bahwa setiap orang yang telah jatuh dilahirkan dalam penyakit dosa fatal dan mati di dalamnya. Ketika penyakit fatal akibat dosa itu ditanggulangi oleh kematian penebusan penyelamat, ia bangkit dan pindah dari maut ke dalam hayat. Sobat Kefas, syukur kepada Tuhan untuk khasiat kematian penebusannya. Kita orang berdosa yang sekarat bahkan mati, oleh iman dapat dihidupkan kembali. Saat kita datang dan menyentuh Dia, kita disembuhkan. Kita telah dibangkitkan dan kini tidak lagi berada di dalam maut, melainkan di dalam hayat. Haleluya! Terang hari ini, apakah yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat saat melihat Yesus? Apakah yang dilakukan perempuan yang sakit pendarahan sehingga ia dapat sembuh? Poin doa, mari berdoa agar penyakit fatal akibat dosa ditanggulangi oleh kematian penebusan penyelamat, bangkit dan pindah dari maut ke dalam hayat. Amin.